Model evolusioner. Model evolusioner bersifat iteratif atau berulang, sehingga hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap, sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model evolusioner. Model proses evolusioner didasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan atau evolusi secara perlahan-lahan di sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan spesifikasi hardware. Tahapan-tahapan dalam model proses evolusioner. Yang pertama, communication. Yang kedua, quick plan. Yang ketiga, modeling quick design. Yang keempat, construction of prototype. Yang kelima, development delivery and feedback. Tahapan-tahapan dalam model proses evolusioner. Yang pertama, communication atau komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah bertemu dengan pelanggan untuk membicarakan kebutuhan dan fitur-fitur apa saja yang ingin dimasukkan dalam software yang akan dibuat. Yang kedua, quick plan atau perencanaan. Planning di sini menjelaskan tentang hasil diskusi dengan pelanggan kepada semua anggota tim pengembang, sehingga semua anggota tim memiliki gambaran yang sama mengenai software yang akan dibuat. Yang ketiga, modeling quick design atau desain pemodelan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat interface software tersebut. Interface yang akan dibuat tentunya memprioritaskan pada kemudahan dan kenyamanan pelanggan. Yang keempat, ada construction of prototype. Implementasi dalam bentuk prototype merupakan tahapan untuk membuat software itu sendiri. Jadi, programmer akan membuat software tersebut dengan kode-kode yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah fitur baru dalam software tersebut. Yang terakhir ada development, delivery, dan feedback, atau testing, penyerahan kepada pelanggan dan umpan balik. Testing akan dilakukan untuk menguji software yang telah dibuat oleh programmer, apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak, dan apakah interface yang dibuat mudah dipahami atau tidak. Setelah software lolos tahapan testing, selanjutnya software akan diserahkan kepada pelanggan. Setelah software telah diserahkan kepada pelanggan, tentunya pelanggan akan memberikan umpan balik berupa komentar atau keluhan mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada software. Dari proses feedback ini, tahapan akan kembali ke proses komunikasi. Kelebihan dan kekurangan model evolusioner. Adapun kelebihannya, yang pertama, lebih efektif dari metode waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggannya. Kedua, ketika pelanggan memberikan feedback, software yang diberikan kepada pelanggan dapat dilakukan pembaharuan. Selanjutnya, kekurangan model evolusioner. Yang pertama, proses tidak visible. Jika software dibuat dengan cepat, akan terjadi pemborosan pada pembuatan dokumen yang menggambarkan setiap versi sistem. Yang kedua, sistem-sistem biasanya kurang terstruktur. Kecenderungan perubahan yang terus-menerus akan mengurangi struktur dari perangkat lunak. Yang ketiga, keterampilan khusus jarang dimiliki. Seperti kebanyakan sistem yang dikembangkan melalui cara ini telah diimplementasikan oleh kelompok kecil yang memiliki keterampilan tinggi dan motivasi yang kuat. Penggunaan model proses evolusioner. Yang pertama, model proses evolusioner seringkali digunakan pada saat kebutuhan konsumen dapat didefinisikan secara jelas. 2. Digunakan untuk pengembangan sistem yang relatif kecil. Yang ketiga, sistem dikembangkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang dibatasi oleh waktu. Contohnya, sebuah sistem yang mungkin dikembangkan secara khusus untuk peluncuran produk baru. Kesimpulan, model evolusioner adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. I see you at the moon.